Netralitas Presiden Joko Widodo di Pilpres 2024 disoroti Komite Hak Asasi Manusia di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Momen itu terjadi dalam sidang Komite HAM PBB mengenai Konvenan Hak-Hak Sipil dan Politik di Jenewa, Swiss. Salah satu anggota Komite HAM PBB, Barsewa Lindiaye, mengutarakan soal putusan Mahkamah Konstitusi yang melanggengkan Jalan Gibran mengikuti kontestasi Pilpres. Ia mempertanyakan bagaimana cara para pejabat pemerintah di Indonesia, khususnya Presiden, tidak memberi pengaruh terhadap proses pemilu. Dengan beberapa pertanyaan yang dilayangkan, Dirjen Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri, Tritariat dibuat bungkam. Di lain hal, juru bicara Kementerian Luar Negeri, lalu Muhammad Iqbal mengatakan, delegasi Indonesia tidak sempat menjawab pertanyaan Diaye. Alasannya karena pertanyaan yang banyak dan waktu yang singkat. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang tidak sempat ditanggapi karena memang pertanyaannya cukup banyak tapi waktunya sangat sempit. Komandan Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Hincan Panjaitan, merasa sepakat dengan jawaban dari Kemenlu. Hincan berpendapat pertanyaan anggota Komite HAM PBB tidak perlu ditanggapi secara serius. Ia menduga bahwa Diaye tidak memiliki bahan perbincangan yang lain sehingga membahas soal netralitas Jokowi. Menurutnya, segala persoalan mengenai proses majunya Prabowo Gibran di Pilpres 2024 sudah selesai, baik soal hukum dan soal etika. Berbeda dengan Hinca, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Ciko Hakim, tidak bisa mengabaikan persoalan itu. Menurut Ciko, citra Jokowi yang selama ini dikenal karena keluarganya yang tidak berpolitik sudah berubah. Meski implikasi serius dari singgungan di sidang Komite HAM PBB tidak ada, indeks demokrasi Indonesia semakin turun, dan daya tawar akan semakin lemah di mata dunia. Sementara itu, Koordinator Juru Bicara Anies Mohaimin, Maman Imanul Haq menyebutkan, semua pihak sudah melihat kualitas demokrasi dalam Pilpres 2024 yang sangat buruk, termasuk Komite HAM PBB. Menurut Maman, apa yang telah terjadi pada Pilpres 2024 dapat membahayakan Indonesia di masa depan.